Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dari Grade 4, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran tematik. Setelah pekan kemarin, kita melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga nilai yang teman-teman peroleh itu sesuai dengan usaha dan doa teman-teman. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dengan diberikan pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, minggu ini adalah awal kita mempelajari tema 9, yaitu kayanya negeriku. Apa saja yang akan kita pelajari di tema 9 itu dengan subtema satunya, yaitu tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Lalu subtema 2-nya pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Dan subtema 3-nya pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Adapun fokus pembelajaran kita hari ini yaitu PPKN. Dan dalam PPKN kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Jadi ini berhubungan dengan lingkungan, sumber energi, kekayaan alam, dan sumber dayanya. Hak dan kewajiban apa saja yang akan kita pelajari? Let's go! Oke, untuk teman-teman dari grade 4, siapa yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ada yang masih ingat? Hak adalah sesuatu yang diterima atau yang diperoleh setiap orang. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban ini dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan. Maka, jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita akan terhindar dari bencana alam jika kita melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Nah, hak terhadap lingkungan apa saja? Yang pertama yaitu menikmati lingkungan segar, hidup nyaman dan aman, menggunakan energi seperti listrik, memanfaatkan sumber daya alam, dan terbebas dari polusi. Itu hak terhadap lingkungan. Sedangkan kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu dengan membersihkan lingkungan dari sampah, menjaga hutan agar tidak gundul, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah, serta mengurangi polusi udara. Dan hak kita juga berhak untuk memanfaatkan sumber energi. Hak kita memanfaatkan sumber energi yaitu dengan menggunakan energi untuk menunjang kegiatan, yaitu dan mengelola energi selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Adapun kewajiban kita terhadap sumber energi yaitu menghemat energi dengan menggunakan energi sesuai kebutuhan, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, melakukan reboisasi yaitu penanaman hutan yang gundul untuk menjaga ketersediaan sumber air, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari yang menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sedangkan kewajiban kita manusia terhadap hutan, agar hutan itu tetap indah, tetap terjaga, maka kita harus melakukan reboisasi atau menanam pohon di hutan yang gersang atau gundul. Kita juga berkewajiban melakukan sistem tebang tanam, artinya jika ada pohon yang ditebang, maka harus ada usaha menanam kembali dan melakukan usaha konservasi, serta mengurangi penggunaan kertas berlebih. Kewajiban kita
terhadap sungai, yaitu tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang limbah ke sungai, menjaga, membersihkan, melestarikan, dan menggunakan sungai secara baik dan tidak berlebihan. Sedangkan kewajiban kita manusia terhadap hewan yang hampir punah atau hewan langka, yaitu kewajibannya dengan tidak melakukan perburuan dan menjadikan kawasan hewan yang hampir punah sebagai suaka marga satwa. Nah, kewajiban kita yang lain sebagai manusia terhadap pohon yaitu dengan menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Teman-teman, ada tanaman? Dan yang kedua, menjaga dan merawat pohon agar tumbuh subur. Dengan kita menanam pohon, menjaga dan merawat, maka udara atau hak kita mendapatkan udara itu akan tercapai. Nah, adapun itu tadi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, terhadap sumber energi. Dan kita pun mempunyai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa saja sih hak kita sebagai warga negara? Pertama, kita berhak memilih dan memeluk agama, seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 ayat 2. Dan kita juga sebagai warga negara berhak mengeluarkan pendapat. Pendapatnya harus yang bertanggung jawab ya teman-teman. Dan haknya yang berikutnya yaitu mendapatkan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Serta kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan kita juga berhak menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, adapun kewajiban kita sebagai warga negara yaitu yang pertama, membayar pajak. Ini jangan lupa untuk membayar pajak. Yang kedua, mengikuti pendidikan dasar. Yang ketiga, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang keempat, ikut serta dalam upaya membela negara. Nah, itu dia teman-teman, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan, terhadap hewan, terhadap pohon, dan hak kewajiban kita sebagai warga negara. Di setiap tempat itu pasti memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan secara seimbang. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini dan tugas teman-teman yaitu mengerjakan halaman 116. Lalu teman-teman dapat mengerjakan halaman 134 sampai 135. Sekian materi yang Mistina sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya dan kita dapat menerima hak kita serta kita juga melaksanakan kewajiban kita baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!